Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfadila dari kelas B Perbankan Syariah. Saya dari kelompok 10. Materi saya kali ini ialah pengertian kafalah. Al-kafalah secara etimologi berarti daman, yang berarti jaminan, al-hamlah yang berarti beban, dan az-zaimah yang berarti tanggungan. Secara terminologi pula, yang telah dinyatakan oleh ahli ulama fikih bahwa kafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Dalam arti kata lain, jaminan yang diberikan oleh penanggung yaitu kafil kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang atau kreditor makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang atau debitor yang ditanggung atau dipanggil makful anhu asil. Beberapa pengertian kafalah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yaitu yang pertama dari menurut Hanafiyah mengusulkan dua definisi, yaitu yang pertama, kafalah adalah mengumpulkan suatu beban kepada beban yang lain dalam penuntutan terhadap harta, jiwa, atau benda. Kemudian, definisi yang kedua adalah mengumpulkan beban kepada beban yang lain dalam pokok hutang. Selanjutnya, menurut Malikiyah, kafalah, daman, serta hawalah memiliki makna yang sama, yaitu menggabungkan antara pemilik hak terhadap beban penanggung dengan beban orang yang ditanggung, baik dari penggabungan beban tersebut bergantung dengan adanya sesuatu ataupun tidak. Menurut Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, kafalah dalam pengertian syara adalah akad yang memerlukan satu hak yang ada dalam beban orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan. Menurut Hanabilah pula, kafalah adalah menentukan sesuatu yang wajib kepada orang yang lain, sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggaman orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak. Secara keseluruhannya, berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama mazhab, dapat disimpulkan bahwa kafalah adalah suatu akad antara dua pihak, yaitu pihak yang menanggung beban dan tanggung jawab pihak pertama dengan pihak yang melunasi hutang, menuntut harta, atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dapat dipahami bahwa kafalah itu adalah menanggung beban atau hutang seseorang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fikanur, pemakalah kedua dari kelompok 10, ingin memaparkan materi bagian dari saya. Baik, seperti yang ada pada materi, yang pertama itu asas hukum hafalah. Asas hukum hafalah itu merupakan landasan hukum hafalah. Nah, dalam landasan hukum hafalah merupakan salah satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia telah disyariatkan baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma' ulama. Nah, yang saya katakan tadi ada 3 dalam landasan hukum ayat hafalah. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran, di mana kita ketahui di dalam Al-Quran ayat yang berhubungan dengan hafalah yang menjelaskan tentang hafalah ada di dalam Quran surah Al-Yusuf ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qalu nafkidhu dhuwa al-maliki wa liman ja'a bihi min lubai'irim wa ana bihi ra'im, yang artinya mereka menjawab, kami kehilangan piala raya dan siapa saja yang mengembalikan akan mendapatkan imbalan atau bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Nah, dalam ayat ini dikisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai upah atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang, dalam bahasa Indonesia atau yang biasanya kita sebutkan bahwa itu merupakan sebagai sayembara.
sayembara karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka. Siapa saja yang mampu pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, akan tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika ada orang yang telah bekerja atau berusaha untuk mendapatkan piala yang hilang itu namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Selanjutnya yang kedua, landasan hukum hafalah itu yang kedua ada al-hadis, di mana transaksi atau hafalah atau penjaminan telah terjadi semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan hafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Nah, di mana kita ketahui hafalah merupakan jaminan salah satu ajaran Islam, di mana jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Nah, di dalam hafalah, hikmah yang dapat kita ambil adalah yaitu mendatangkan sikap tolong-menolong, keamanan, kenyamanan, maupun kepastian dalam bentuk transaksi. Itu merupakan penjelasan dari tentang hadis. Yang ketiga yaitu ijma ulama, di mana mengenai hafalah para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubawah memperhatikan hal ini. Bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama pun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya atau merupakan beban berat harus dihilangkan. Nah, selain dari itu, sebagai landasan hukum, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang hafalah, di mana fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa hafalah dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan rukun hafalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itulah materi asas hukum hafalah. Landasan hukum hafalah ada 3 di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syahra. Saya selaku pemateri ketiga dari kelompok 10 yang membawakan materi tentang kafalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat merasakannya hingga saat ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu jenis-jenis kafalah dan rukun-rukun kafalah. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa jenis-jenis kafalah. Nah, menurut Antonio, kafalah dibagi dalam 5 jenis, yaitu yang pertama adalah kafalah bin nafs. Kafalah bin nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri atau personal guarantee. Nah, sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.
Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap toko tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu kafalah bil mal. Kafalah bil mal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Nah, bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. Yang ketiga yaitu kafalah bit taslim. Nah, kafalah bit taslim, jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan atau leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasa atau fee kepada nasabah itu. Yang keempat yaitu kafalah al-munajazah. Nah, kafalah al-munajazah merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al-munajazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds atau jaminan prestasi, sesuatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini. Yang kelima yaitu kafalah al-mu'allakah. Dalam kafalah al-mu'allakah, bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah. Baik boleh industri perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita melangkah pada rukun kafalah. Menurut Suhendi, rukun kafalah adalah sikhat kafalah atau ijab kabul, makful bih atau objek tanggungan, kafil atau penjamin, makful anhu atau tertanggung, dan makful lahu atau penerima hak tanggungan. Adapun penjelasan atas rukun kafalah tersebut adalah: yang pertama, sikhat kafalah atau ijab kabul. Sikhat atau ijab kabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu. Sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban, seperti ungkapan, "Aku akan menjadi penjagamu," atau "Saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang," atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah. Semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Yang kedua yaitu makful bihi atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi, barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas. Tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Yang ketiga yaitu kafil atau penjamin. Ulama fiqh mensyaratkan seseorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safi ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan tanpa adanya paksaan.
Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan, karena dalam akad ini kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang kelima yaitu makful lahu, penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga diisyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dari kelompok 10. Pemakalah keempat. Adapun judul makalah kelompok kami ialah kafalah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bentuk perjanjian kafalah. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasannya alat yang saya gunakan. Jadi langsung saja. Bentuk perjanjian kafalah. Menurut Sabik 2009, kafalah boleh terjadi dengan tanjis, ta'alik, dan takwid. Adapun penjelasannya, pertama, dengan cara tajnis atau melaksanakan perjanjian pertanggungan utang kafalah. Dengan cara tajnis ini yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung atau kafil. Contohnya, si A berkata, "Aku jamin si B sekarang. Aku menjamin. Aku tanggung jawab. Aku talangi atau aku sebagai penanggung untukmu," kepada si B. Kafalah dengan jenis ini sudah mempunyai hukum yang mengikat, dan semenjak itu kafil mengikat daripada utang si berutang, baik dalam penyelesaian, penundaan pembayaran maupun pembayaran pengkreditan. Adapun cara yang kedua yaitu dengan cara alik atau menggantungkan. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara ta'alik adalah penanggungan oleh seorang kepada orang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Contohnya itu seperti jika engkau memberi kepercayaan kepada si A untuk memimpin usaha atau mengambil alih syarikat itu, maka aku menjadi penjamin untuknya. Adapun cara yang ketiga yaitu dengan cara taukid. Perjanjian pertanggungan utang dengan cara taukid adalah pertanggungan yang didasarkan pada suatu waktu tertentu. Contohnya, jika di bulan Ramadan telah tiba, maka aku akan menjadi penjamin untukmu. Baiklah, kita beralih pada mekanisme kafalah. Seperti yang kita lihat, makful anhu tertanggung, jasa atau objek
ditanggung atau nasabah berkewajiban kepada jasa atau objek. Adapun kafil, penjamin atau penanggung atau lembaga keuangan menjadi jaminan kepada jasa atau objek. Baiklah, adapun aplikasi al-kafalah dalam perbankan syariah dapat dijelaskan. Yang pertama, bank sebagai lembaga keuangan menjamin pihak yang ditanggung atau nasabah dengan menyerahkan jaminan atau garansi bank kepada tertanggung apabila di kemudian hari nasabah melakukan ingkar janji. Kemudian yang kedua, nasabah atau pihak yang ditanggung memiliki kewajiban kepada pihak proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antar pihak yang ditanggung dengan pihak yang tertanggung. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.